Shalom dan bertemu lagi di dalam siri video renungan di dalam channel ini. Terima kasih karena kita masih lagi menonton video renungan di dalam channel ini. Walaupun sekarang ini saya percaya suasananya sudah ada sedikit berbeza. Karena pada mula-mula channel ini dimulakan, kita berbakti, kita menonton video-video di dalam channel ini dalam suasana gereja tidak dapat dibuka ataupun kita tidak dapat berbakti di dalam gereja. Namun pada saat ini, puji Tuhan, kesempatan yang begitu baik yang Tuhan sudah berikan, sebahagian dari kita saya percaya sudah dapat kembali berbakti di gereja. Nah, puji Tuhan karena kebaikannya memberikan kita kesempatan yang begitu baik pada musim-musim seperti ini. Pada pelajaran kali ini, saya mulakan dengan kisah sewaktu kami masih kecil-kecil dulu. Saya masih ingat, sewaktu kami masih kecil-kecil lagi, orang tua kami selalu meninggalkan pesan sebelum mereka keluar dari rumah. Apa yang berlaku, mereka akan berikan ataupun akan tinggalkan pesan yang berulang-ulang sehingga kami sudah boleh menghafal apakah pesan yang mereka akan berikan, pesan yang mereka akan tinggalkan sebelum mereka keluar dari rumah. Pesan-pesan itu adalah jangan main api, jangan naik-naik pokok, dan jangan main air. Kenapa jangan main air juga? Sewaktu kami masih kecil, kampung kami tidak ada bekalan air bersih. Oleh itu, bapak kami harus mengangkat air dari perigi ke rumah pada setiap pagi. Oleh itu, pesan ini juga diberikan. Jangan main air. Nah, oleh karena pesan ini diulang-ulang oleh orang tua, kami adik-beradik sudah boleh menghafal pesanan-pesanan yang mereka tinggalkan kepada kami setiap hari ini. Nah, kami adik-beradik tidak berani melanggar pesan-pesan itu oleh karena kami tahu pada saat kami melanggar pesanan-pesanan ataupun arahan yang diberikan oleh orang tua, pasti ada hukuman. Nah, pada saat Tuhan selesai menciptakan manusia, Tuhan juga ada memberikan pesan kepada manusia yang pertama itu, kepada Adam dan Hawa. Apakah pesan yang Tuhan sudah berikan? Kejadian pasal 3 ayat 3 mengatakan seperti ini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Nah, kata jangan dalam ayat yang ketiga ini diterjemah dari perkataan lo. Nah, kata lo ini bermaksud tidak ataupun jangan. Nah, jangan ini adalah jangan yang benar-benar tidak boleh bawa bincang ya. Apabila Tuhan katakan lo, jangan, ya janganlah. Musim-musim PKP ini, sewaktu PKP ini mulai diperkenalkan, SOP mengatakan bahwa hanya satu orang saja yang dibenarkan berada di dalam kendaraan. Tapi untuk case-case tertentu, untuk case-case kecemasan, boleh ada lebih dari satu orang di dalam kendaraan. Itu adalah jangan yang bersyarat. Kalau ikut situasi tertentu, ya ada kelonggaran. Namun kata lo ini tidak ada kelonggarannya. Kalau tidak, ya tidaklah. Seterusnya kata raba pula diterjemah dari kata Ibrani dari perkataan tigeu. Nah, kata tigeu ini juga boleh diterjemahkan sebagai menyentuh. Jadi pesanan yang Tuhan berikan ataupun larangan yang Tuhan berikan ini jelas sekali. Jangan makan dan jangan sentuh buah dari pohon itu. Jangan dan janganlah, memang tidak boleh dibawa bincang, memang tidak boleh dibawa berunding. Yang jangan itu ya jangan. Firman Tuhan jelas berkata seperti itu. Nah, Tuhan katakan apa akibat daripada melanggar perintah ini? Jelas Tuhan katakan akibatnya adalah maut ataupun mati. Memang benar Adam dan Hawa tidak mati di tempat di mana mereka memakan buah itu pada hari itu juga. Namun ternyata mereka mati juga akhirnya. Dan kematian ini sudah menjadi satu norma di dalam kehidupan manusia hinggalah ke hari ini. Satu hal yang menarik adalah kata lo tadi yang diterjemahkan kepada jangan juga digunakan di dalam hukum 10. Semua kata jangan yang terdapat di dalam hukum 10 juga diterjemahkan dari kata lo. Nah, setiap kali Tuhan mengatakan jangan ataupun tidak,
jika berlaku pelanggaran, kita harus sadar bahwa pasti ada akibat dari setiap pelanggaran itu. Itulah yang berlaku pada zaman Adam dan Hawa dahulu. Sama seperti apabila kita melanggar nasihat ataupun pesan ataupun perintah dari orang tua, dari guru-guru kita, pasti ada hukumannya. Sama juga halnya dengan perintah Tuhan. Apabila berlaku pelanggaran terhadap perintah Tuhan, pasti ada juga akibatnya. Di dunia tempat kita tinggal saat ini, kita melihat tidak ada yang kekal di dunia ini. Barang yang baru kita beli, lama-kelamaan akan menjadi buruk, akan menjadi kelihatan lama, dan akhirnya akan rusak juga. Nah, baru-baru ini, minggu lepas sebenarnya, pada satu malam, saya mau bermain-main dengan kamera saya. Pada saat saya coba untuk menghidupkan kamera itu, saya coba untuk kasih on itu kamera, ternyata tidak boleh on. Saya kasih cas dia punya baterai dan masukkan ke dalam kamera. Bila saya kasih hidup lagi balik, masih tidak mau hidup. Nah, sekarang ini saya perlu kumpul-kumpul tabung-tabung dulu ya untuk kasih baik itu kamera supaya quality video di dalam channel ini akan lebih baik. Tidak ada yang kekal selama-lamanya di dalam dunia ini, oleh karena dunia ini sudah rusak oleh dosa. Nah, kalaulah kita sadar sekarang ini betapa buruknya kesan dosa itu sebenarnya, apa yang kita harus lakukan? Apa respon kita apabila kita sadar betapa buruknya kesan dosa ini kepada dunia kita? Ya, kita seharusnya pada saat ini membenci dosa itu. Kita seharusnya pada saat ini berusaha untuk tidak mau melakukan dosa lagi. Kenapa? Oleh karena kesan dosa itu sangat buruk bagi dunia ini, bagi kamu, dan untuk saya juga. Mari kita terus bergantung hanya kepada Tuhan saja. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat melarikan diri dari melakukan dosa. Tapi apabila kita bergantung kepada Tuhan, apabila kita berserah kepada Tuhan, apabila kita meminta kekuatan dari Tuhan, pasti kita boleh mengalahkan dosa. Bersandarlah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya yang kami akan post di dalam channel ini. Terima kasih karena sudah menonton. Tuhan memberkati.